3, 2, 1, go! Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih yang akan kita pelajari dalam memahami konsep perhitungan dan administrasi PPN? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengusaha kena pajak atau PKP. PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan dan melaporkan usaha paling lama 1 bulan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat akhir bulan berikutnya. Apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak PKP tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak PKP secara jabatan. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. WP badan usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dianggap perlu oleh direktur. Yang kedua, kita akan belajar tentang dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Adapun rumus penghitungan pajak yang terutang adalah PPN terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Jenis dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual. Kedua, penggantian. Ketiga, nilai impor. Keempat, nilai ekspor. Dan kelima, nilai lain-lain. Adapun tarif dasar pengenaan pajak. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak DPP atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan untuk membangun sendiri dan tidak termasuk harga perolehan tanah. Dihitung dengan cara 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan dikali 10%. Contoh perhitungan DPP. Tuan Andra melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 500 meter persegi yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2016 di luar pembelian tanah adalah sebesar 80 juta rupiah. PPN yang terutang adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. PPN sama dengan
20% dikali 80 juta rupiah dikali 10% sama dengan 16 juta rupiah dikali 10%, sehingga didapatkan hasil 1.600.000 rupiah. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban membuat faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf A atau F atau pasal 13D. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 4. Ekspor barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Ekspor jasa kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Contoh, dalam hal pengusaha kena pajak A melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30 Juli 2010. Sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut. Pengusaha kena pajak A diperkenankan membuat satu faktur pajak gabungan meliputi penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2010. Pengusaha kena pajak A melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2010. Pada tanggal 28 September 2010, terdapat pembayaran oleh pengusaha B atas penyerahan tanggal 3 September 2010. Dalam hal pengusaha kena pajak A menerbitkan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pajak masukan. Pajak masukan merupakan pajak yang dibebankan kepada setiap pertambahan nilai barang dan jasa. Subjek pajak antara lain 1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. 2. Pemanfaatan BPK atau JKP yang tidak berwujud dari luar pabean. 3. Impor barang kena pajak yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Adapun karakteristik pajak masukan dalam penerapan pungutan pajak yaitu PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Pengkreditan pajak masukan dengan syarat. Yang pertama, pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya. 3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. 4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP
harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. Pajak terutang pada saat penyerahan JKP atau BKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, pembayaran diterima sebelum penyediaan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Tempat berutang pajak 1. Untuk penyerahan BKP atau JKP, yaitu tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan tempat lain. 2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. 4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau bukan oleh PKP di tempat bangunan tersebut didirikan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih.